Oke, boleh terima kasih sebelumnya ya Kak Jihan, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Intip Kuliah yang sudah memberikan waktunya kepada saya dan percaya kepada saya untuk kita saling sharing lah di sini ya Kak. Nah, perkenalkan nama saya Yanti Diziani. Saya kebetulan alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Jurusan saya PGPAUD ya Kak. Terima kasih. Oke, oke nih Kak, kita langsung aja ke pertanyaan yang sering banget ditanyakan gitu ya Kak. Jadi PG PAUD itu belajarnya apa nih Kak? Gitu, boleh nih Kak? Ya boleh. Nah, sebenarnya gini ya Kak, stigma dari orang-orang itu PG PAUD tuh ngajarnya anak kecil gitu kan. Terus juga paling juga lulusan SMP, SD, SMA juga bisa gitu kan. Tapi sebenarnya PG PAUD itu, oh gini dulu deh Kak. Kakak tahu nggak nih PG PAUD itu apa? Nah, ini Yang pendidikan, ngajar apa gitu biasanya? PG PAUD itu bawah TK. ya, terus ke daycare misalnya, bisa nggak sih Kak itu? Pering, Oh iya iya iya. Ya, saya lanjut ya Kak. Nah, boleh boleh. bagi PAUD itu banyak pembelajarannya. Kita tuh belajar kayak psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, kemudian eh, filsafat juga ada, statistik, seni, dan banyak lagi gitu. Oke, jadi bukan apa ya Kak, bukan cuman, maksudnya bukan ke anak kecil doang gitu ya, karena ilmunya banyak Iya, gitu ya Kak. iya Nah, seperti itu. untuk ini nih Kak, untuk praktikum atau prakteknya sendiri nih Kak, mulai misalnya dari observasi ke TK-nya, observasi ke daycare misalnya, kayak gitu bisa diceritain nggak sih Kak? Oke, nah untuk observasi ya kita pas waktu tingkat satu sih ya, kita tuh observasi gitu ke TK, kemudian jadi kita tuh lebih digodok banget nih kayak oh pembelajaran TK tuh kayak gini, jadi kita tuh lebih terjun ke lapangan, kemudian ada juga kan nanti tuh PPL, terus PPL itu kita benar-benar loh jadi guru gitu kan selama 3 bulan dan benar-benar itu tuh kita tahu dari administrasinya bagaimana, kemudian dari cara belajar anaknya tuh gimana kan ya kalau anak TK itu ya anak yang benar-benar kita tuh harus sabar gitu kan. Jadi kita tahu oh gini nih cara belajarnya, oh gini nih sebelum kita PPL kan observasi ya, jadi dari observasi itu kita tuh tahu gitu Kak. Oke nih Kak. Nah, untuk ini nih Kak, mata kuliah misalnya nih Kak. Mata kuliah apa yang menurut Kakak paling berkesan atau paling Ya. kayak wah ini paling paling berguna nih untuk di dunia pekerjaan sebagai guru TK. Itu mata kuliah apa nih Kak? Nah, mata kuliah yang itu tuh banyak ya. Saya sukanya psikologi perkembangan kayak kita tuh tahu usia 0 sampai 6 tahun itu nah, anak itu sedang di masa apa? Jadi di masa golden age katanya ya. Jadi di masa dimana anak itu sedang ada di masa emas. Jadi segala informasi yang anak yang kita sampaikan gitu, anak itu jadi gampang untuk kalau bahasa Sunda nerap gitu kan gitu. Nah, di sini jadi di sini itu benar-benar jadi beda Kak biasanya anak yang masuk TK gitu atau anak yang jadi suka ada perbedaan. Jadi anak TK itu kalau misalkan udah dilatih dari misalkan kan banyak ya aspek perkembangan untuk anak TK itu dari mulai nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, kemudian bahasa, seni dan juga sosial emosional. Nah kan di TK itu diterapkan ya Kak. Jadi di TK juga nggak yang nilai kayak gitu, tapi lebih ke bagaimana aspek perkembangan anak seperti itu, melatih keberanian, misalkan seperti itu. Kan beda nih kalau misalkan dia nggak masuk, bisa aja anak itu jadi pemalu. Biasanya ya, kalau misalkan anak yang udah tadinya malu nih, terus masuk ke TK, terus dia tuh kayak yang jadi pemberani kayak gitu kan, itu juga merupakan dari sebuah perkembangan gitu. Oke. Jadi lebih ke memfasilitasi potensi dari perkembangan anaknya gitu ya Kak ya. Nah, ya betul sekali. Ini untuk konsentrasi atau peminatan mata kuliah nih Kak. Biasanya kan ada di semester 3 atau semester 5 nih di kampus lain. Apakah di Ya. jurusan ini ada Kak? Nah, sebetulnya juga saya mau
apa ya, berbicara juga ya bahwa misalnya UPI itu banyak Kak. Jadi UPI itu ada 6 kampus ya. Jadi ada eh, UPI Bumi Siliwangi, UPI Tasikmalaya. Nah, saya kebetulan di Tasikmalaya, kemudian UPI Cibiru, Purwakarta, Serang, dan juga Sumedang. Nah, itu sedikit itu ya pengetahuan juga buat teman-teman sekalian. Nah, untuk konsentrasinya di jurusan PG PAUD itu belum ada sepertinya, karena kita seru aja deh pokoknya pembelajarannya itu tentang kepaudan, pokoknya sepertinya sudah menjurusi ya, sudah eh, sudah sudah cukup menurut saya. Namun untuk kedepannya kurang tahu akan ada atau tidaknya seperti itu. Namun saya juga mencari info untuk yang tahun sekarang juga belum ada untuk di PG PAUD-nya seperti itu. Oke. Nah, ini nih Kak, alasan Kakak nih, kenapa pilih PG PAUD dari sekian banyak jurusan keguruan atau pendidikan keguruan di UPI? Kak, boleh di-sharing Nah, sama kita? oh siap. Nah, dulu tuh cita-cita dari kecil pasti guru ya, guru semua orang juga karena kita lihat model kita kan kayaknya tuh seru jadi guru ya. Memang cita-cita saya tuh jadi guru dulu. Nah, namun sebenarnya sih maunya masuk ke PGSD. Namun kan saya masuknya SBMPTN. Saya kepilih di jurusan nomor 3 ya, pilihan ketiga yaitu jurusan PG PAUD. Dan mungkin sudah jalannya. Dan dulu memang saya tidak apa ya, tidak masuk TK sepertinya karena dulu sempet masuk SD itu 5 tahun setengah. Jadi kayaknya saya udah deh cocoknya di sini sepertinya seperti itu Kak. Oke, jadi memang sudah ada cita-cita dari dulu untuk jadi guru gitu ya Kak ya. Ya. Ini Kak, boleh Kakak sharing nih untuk jalur masuk sendiri nih di Universitas Pendidikan Indonesia nih, khususnya di Tasikmalaya ya Kak ya. Ada berapa Ya. jalur masuk untuk PG PAUD sendiri gitu Kak. Lalu misalnya Kakak bisa sharing website mana yang bisa dikunjungi sama adik-adiknya gitu. Oke, boleh. Nah, untuk masuk ke UPI itu kan pasti ada 3 ya. Jadi jalur SNPTN, SBMPTN, sama SMUPI gitu kan. Nah, untuk adik-adik sendiri bisa cek aja di PMB UPI ya untuk keseluruhan dari UPI. Kalau misalkan mau tahu tentang PG PAUD-nya, teman-teman semua juga bisa cek di PG PAUD UPI Tasikmalaya. Seperti itu. Oh. Oke tuh teman-teman, ditulis ya websitenya supaya kalian gak ketinggalan info gitu ya dan sering dikunjungi. Nah ini nih Kak, karena Kakak juga udah alumni nih Kak, nih bisa sharing nggak suka dukanya selama 4 tahun itu di jurusan PG PAUD gitu Kak. Iya. Seneng banget ya saya di jurusan PG PAUD. Kemudian ada dosen saya yang emang cowok tapi emang aktif banget, katanya tuh kalau di PG PAUD itu ceria ya, bener-bener kalau meskipun ada cucian numpuk di rumah apapun itu terus ceria, harus ceria gitu kan. Nah, ada pembelajaran bermain ya yang ada ulinisme dan geolisme. Jadi kita tuh ulin ya dan bergoyang seperti itu. Jadi kita tuh harus ceria meskipun kayaknya tuh banyak, sebenarnya tugas tuh banyak di PG PAUD itu. Jadi orang tuh kayaknya nggak kayaknya gampang ya. Nah, cobain aja. Pokoknya adik-adik nggak akan nyesel deh masuk PG PAUD. Ya, pokoknya PPL tuh seru, terus KKN tuh seru banget gitu kan. Kita terjun ke masyarakat, kita tuh mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan dari kampus. Sebenarnya sih itu ya yang penting itu bagaimana buat apa gitu kita kuliah terus, misalkan di kelas terus kan gitu. Sedangkan kita juga harus punya yang lain, kemampuan yang lain karena kita tuh bakalan terjun di masyarakat. Sebenarnya gitu sih Kak. Oke nih Kak, juga ada nih pertanyaan yang masih kayak orang-orang masih sering mempertanyakan gitu ya. Jadi Siap. tugas-tugas di PAUD itu tuh biasanya seperti apa sih Kak? Apakah memang juga kita menjalani tugas untuk bikin kerajinan juga untuk jadi modal pembelajaran atau seperti apa nih Kak? Iya, bener banget. Itu banyak banget. Kita tuh kayak yang harus bisa multi talent sebenarnya ya. Dulu
sempat juga semester 3 gitu ya, apa pokoknya tingkat 3 apa tingkat 2 kita tuh kayak bikin alat permainan edukatif, terus juga kita tuh kayak bikin games gitu, games dari PowerPoint kayak gitu. Dan memang benar-benar bikin alat permainan edukatif yang cocok buat di anak PAUD aja seperti itu. Kemudian kita juga bikin RPPH, RPPM kayak gitu, dan administrasi di sekolah. Banyak sekali tugasnya. Terus ke sekolah kayak gitu banyak pokoknya. Pokoknya kalau yang penasaran kalian bisa deh masuk PG PAUD, apalagi kalian jadi terlihat lebih muda lah Kak gitu. Kalau misalkan masuk di jurusan ini, kalian tuh bakalan tetap segar lah, fresh gitu. Tetap ceria, tetap semangat gitu ya untuk kuliahnya. Nah ini nih Kak, untuk maba-maba nih yang udah masuk sebenarnya udah masuk di semester 1, adakah tips gitu nih Kak supaya mereka tetap menjalani atau tetap bisa bertahan selama 4 tahun ke depan gitu Kak sampai lulus? Boleh di-sharing nih. Intinya tuh kita tuh harus tetap semangat, terus tetap tujuan kita apa nih buat kuliah ya. Tujuan kita kan untuk belajar, untuk sebenarnya untuk skill kita ya, untuk merubah pola pikir kita. Jadi untuk teman-teman semua yang mau masuk kuliah, terus jangan takut juga nih, karena di UPI kan juga banyak ya beasiswa. Jadi kalian tuh nggak usah insecure kalau bahasa sekarang ya. Kayak yang aku mah nggak punya apa-apa nih, aku mah gimana nih, nggak gitu. Sekarang kalian lebih rajin-rajin lagi untuk cari informasi mengenai beasiswa, kemudian kalian juga bisa cari-cari tanya-tanya, maksudnya tanya-tanya sama kakak kelasnya boleh, atau sama, kan di Intip kuliah juga banyak tuh artikel, kalian juga bisa ya, bisa bisa apa bisa jadi bahan referensi untuk kalian semua. Intinya semangat, jangan jangan banyak dengerin obrolan orang sih sebenarnya ya, karena gini, selama kita positif dan mau maju gitu kan, kita tuh harus terus aja melangkah gitu kan. Nggak sampai kata orang gini, bakal capek karena orang nggak akan uh, ya nggak akan, kita nggak minta uang dari mereka, orang juga akan ngerti kita. Jadi mending kita terus semangat maju gitu. Walaupun PG PAUD kayaknya tuh tabu deh gimana ya. Kayaknya tuh ya gampang banget, emang gitu disepelekan banget. Tapi sekarang dari tahun ke tahun yang mabaknya gitu ya, dari zaman zaman cutting saya itu 1 kelas, terus zaman saya 2 kelas, sekarang udah hampir 3 apa 4 kelas gitu kan. Jadi banyak peminatnya gitu. Alhamdulillah seperti itu Kak. Oke nih Kak, itu kan tadi tips buat mabanya nih ya. Nah, tips buat camabanya nih Kak, calon-calon maba yang kayaknya masih bingung gitu ya mau ngambil jurusan apa. Ini enggak nih Kak, bisa Kakak kasih apa ya, kasih penguatan gitu Kak supaya mereka milih PG pendidikan guru pendidikan anak usia dini di kampus Tasikmalaya khususnya. Oke, Kak, dulu kan saya juga nah, dulu tuh saya pernah nulis juga loh di intip jurusan dulu kan sebelum intip kuliah ya. Nah, saya seneng banget dulu tuh, saya tuh naik elep gitu kan ya. Terus suka ada yang gimana nih jurusan ini. Saya cenat ketemu kakak di web intip jurusan waktu kala itu ya. Terus padahal kita nggak sempat ketemu loh Kak. Kita ketemu 1 kali kayaknya. Aku tuh nggak pakai masker dulu kan, belum corona ya. Nah, itu yang nanya, Kak Yanti ya, cina. Oh iya, gimana? Kak, cina saya yang dulu DM kakak, yang saya baca artikel kakak di web intip jurusan. Ih, seneng banget kayaknya gitu ya. Banyak yang nge-DM, banyak yang itu, terus ketemu tuh emang nanya gitu kan. Nah, makanya nanti buat calon maba gitu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa ke saya langsung atau lewat intip kuliah juga boleh, karena terbuka banget ya buat saya. Senang aja gitu kalau misalkan ada yang tertarik sama PG PAUD gitu kan. Terus gini, untuk kalian jangan jadi apa sih, jadi guru aja. Jadi guru bisa, jadi PNS juga bisa loh Kak, karena kakak kelas saya, teman-teman saya juga alhamdulillah ada yang terima CPNS tahun ini gitu kan. Jadi banyak banyak peluang sebenarnya. Intinya kalau kalian mau, hayu kita di PG PAUD
biar kalian muda terus bisa gitu kan. Pokoknya kalau kalian mau suka anak gitu ya, senang sama anak, boleh boleh banget yuk gabung di PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Oke, oke nih Kak, tadi juga kan sudah menyinggung tentang prospek kerja gitu ya. Jadi Mm-mm. nggak cuma jadi guru, bisa jadi PNS. Nah untuk Mm-mm. di sektor lain juga nih Kak, apakah peluang kerja dari PG PAUD ini juga memang luas atau seperti apa nih Kak? Bisa di sharing sama kita Kak? Mana Kak agak tadi berpering. Gimana bisa Oke, diulang oke. Kak? Jadi kan tadi kan kita sudah ceritanya tentang prospek kerja di Halo guru Kak, atau jadi PNS gitu ya. Iya Kak. gimana gimana? Nah kan tadi kita sudah ceritanya di prospek kerja guru atau PNS nih Kak. Nah apakah memang juga terbuka untuk prospek kerja lainnya gitu Kak di sektor lain? Halo Kak. Prospeknya gitu kan, aduh agak tersendat-sendat ini teh. Terus sudah begini ya Kak. Ini aja deh Kak. Prospek kerja lain selain di guru ada nggak sih Kak gitu selain sama PNS Gimana tadi? gimana, aduh itu jaringan saya Mas, kayak Kak, ini mohon maaf dari saya sepertinya ya. oke. Oke Kak, jadi gini aja nih karena juga waktunya udah mau mepet nih, kayak udah mau selesai nih kita. Heeh. Ini nih Mm-mm. share nih Kak, apa ya rencana Kakak nih sekarang apa nih karena sudah lulus juga nih Kak, apa yang sedang dijalani dan kelasnya rencananya mau Ya, gimana gitu Kak. ya, yang sedang saya jalani, saya sekarang menjadi seorang guru di sekolah swasta. Kemudian, alhamdulillah, saya juga menjadi seorang tutor sepertinya ya. Saya membuka les seperti itu, jadi datang ke rumah-rumah. Alhamdulillah dari Calistung gitu kan, hampir banyak anak saya pegang, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya kita juga harus pandai mencari peluang nih, misalkan kita udah jadi guru, harus apa lagi gitu supaya kita juga punya tambahan, punya pengalaman, punya pengetahuan baru, seperti itu sih intinya gitu Kak. Oke. Oke nih Kak, terima kasih nih Kak, kakaknya sudah mau meluangkan waktunya sama kita nih Kak. Ini nih Kak, paling last statement atau closing statement Kakak nih buat menyemangati mahasiswa dan calon mahasiswa gitu Kak, supaya cepat lulus dan tidak salah ambil jurusan nih Kak. Boleh Kak? Halo Kak? Ya, eh, Ya Kak, boleh last statementnya atau closing statementnya? ya, sepertinya ini tuh pengen deh ya panjang ngobrol sama kakak, seru banget kayak ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa Mm-mm. Ya, dan akan selalu ceria dari itu ya. Nah, saya punya jargon juga nih untuk PG PAUD. PG PAUD itu sehat, cerdas, ceria. Boleh Kak ikut Kak? Oke, siap? Boleh, ayo. Mau Boleh, boleh, ikutan? boleh. Boleh, boleh. Halo Kak. Ya, boleh Kak. Kak, Iya. ada? Ada. Ada Kak. Oke nih Kak.